La 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 la. You and me in the moonlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurul Anissa Usman, Stambok B1C1 19058, kelas A, jurusan Akuntansi, Universitas Allo Oleo. Kali ini saya akan membahas tentang virus COVID-19 atau biasa yang disebut dengan virus corona yang terjadi di dunia ini, termaksud di Indonesia dalam segi pandang ekonomi makro. Dengan tema alternatif kebijakan ekonomi makro di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Dengan subtemanya, pengendalian dampak yang timbul diakibatkan COVID-19 di bidang ekonomi, khususnya di Indonesia dalam kebijakan fiskal dan moneter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran virus corona yang kini menjadi pandemi global tak hanya beresiko terhadap kesehatan masyarakat dunia, tetapi juga berdampak bagi perekonomian global. Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke berbagai negara dan menyebabkan ribuan orang terinfeksi virus tersebut. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. COVID-19 tak hanya menyebabkan masalah kesehatan, melainkan juga perekonomian. International Monetary Fund memprediksi ekonomi global akan jatuh ke minus 3% tahun 2020. Proyeksi ini turun 6,3 poin dari estimasi 3,3% yang dipatok pada Januari lalu. Sementara tahun ini, hampir semua negara terpuruk karena COVID-19, termaksud di Indonesia. COVID-19 juga berdampak besar bagi kehidupan. Pandemi ini membuat banyak orang merasa bingung, cemas, stres, dan frustasi. Sejumlah orang khawatir sakit ini akan tertular. Di sisi lain juga, mereka risau masalah finansial, pekerjaan, masa depan, dan kondisi setelah pandemi. Selanjutnya, dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan bijaksana untuk mengurangi dampaknya bagi perekonomian. Beberapa ahli mengkhawatirkan dampak dari ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini bisa lebih besar dari dampak kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang akan melambat. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang dan meningkatnya pengangguran serta kemiskinan. Sektor yang sangat terpukul dengan pandemi COVID-19 ini adalah pariwisata, dikarenakan adanya larangan traveling dan konsekuensi social distancing. Imbasnya merembet ke industri perhotelan, restoran, retail, transportasi, dan lainnya. Saham dan sektor manufaktur juga dapat ikut terimbas karena terhambatnya bahan baku yang disebabkan kelangkaan dan keterlambatan kedatangan bahan baku yang terutama dari Cina, karena sebanyak 70% itu datangnya dari Cina. Dan juga hal tersebut akan berdampak pada kenaikan harga produk dan akan memicu inflasi. Dan juga imbas dari virus corona ini, banyaknya para pekerja atau karyawan yang di PHK disebabkan perusahaannya terdampak virus corona. Dunia usaha hanya mampu bertahan 3 bulan di tengah wabah corona karena mulai dari proses pengiriman bahan mentah, produksi, sampai pasaran sepenuhnya nyaris terhenti. Beberapa bidang industri juga seperti hotel bahkan memilih untuk tutup untuk mencegah PHK yang lebih besar. Alternatif kebijakan ekonomi makro di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, di bidang fiskal, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi kegiatan anggaran. Untuk itu,
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan penggadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Nah, dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan direalokasikan untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar KIP, dan Kartu Sembako dan juga Beras Sejahtera. Kementerian, lembaga, Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan yang ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan juga di samping itu pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Presiden Republik Indonesia juga memberi arahan agar kementerian atau lembaga ini memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN, memperdayakan UMKM, dan juga produk UMKM ini masuk ke e-katalog. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas rencana belanja yang dianggap tidak prioritas untuk saat ini, yang ada di APBN maupun di APBD. Selain itu juga, Kepala Negara meminta realokasi APBN dan APBD tersebut untuk ketiga kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah virus corona ini, yaitu yang pertama di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian COVID-19, yang kedua social safety net, dan yang ketiga bantuan sosial. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM, sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK. Selanjutnya di bidang moneter. Kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisirkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan juga mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter sangat bisa membantu untuk menangani virus COVID-19 ini dalam sektor ekonomi, sehingga kita dapat menjaga stabilitas ekonomi di dunia termasuk di Indonesia. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Semoga virus corona ini segera berlalu agar kita dapat beraktivitas seperti biasa dan dapat melakukan hal yang kita inginkan. Amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.